Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-malikul haqqul mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak dan Ibu yang sekiranya hari ini misalnya diberikan kabar bahwa Bapak dan Ibu akan menerima uang 50 juta misalnya, senang apa tidak senang? Senang. Kalau terima uang 50 juta, senangnya karena terima uangnya atau karena sebab yang lain? Karena terima uangnya, ya terima uang itu senang, wajar. Kalau diberi pekerjaan, kemudian pekerjaannya gajinya 20 juta per bulan, senang atau tidak senang? Senang. Kenapa senang? Karena uang 20 jutanya itu atau karena hal lain? Karena gaji yang 20 juta, ya wajar. Kemudian saat diberi kesempatan sholat asar berjamaah misalkan, senang atau tidak senang? Lebih senang mana? Diberi kesempatan sholat jamaah asar dibanding dengan uang 50 juta, lebih senang mana? Lebih senang mana sholat jamaah dibanding pekerjaan yang hasilnya 20 juta per bulan? Yang jujur, lebih senang mana? Padahal uang 50 juta bisa habis seketika. Gaji 20 juta, banyak orang yang bergaji 20 juta tapi nyatanya kurang. Mereka punya hutang yang lebih dari 20 juta cicilan per bulannya. Sedangkan sholat jamaah, membaca Al-Quran, bersedekah, puasa, atau amal-amal apapun, itu lebih daripada uang. Allah akan berikan pahala yang bisa memberikan manfaat di dunia maupun di akhirat. Karena sholat berjamaahnya, karena amal-amal soleh kita yang lain, kemudian kita mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan ampunan Allah sehingga terhindar dari musibah, mendapatkan penjagaan dari Allah, karena sholat itu bisa menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar, mendapatkan penjagaan Allah dari keburukan makhluk-makhluk Allah yang terlihat dan yang tidak terlihat, termasuk uang. Sholat kita dan amal-amal soleh kita yang lain mendapatkan banyak sekali, tidak hanya uang. Ada ridho, ada rahmatnya Allah, ada ampunan, ada pahala, ada penjagaan dari Allah, termasuk mendapatkan uang. Bagaimana logikanya sholat jamaah kok dapat uang? Kalau sholat kita berjamaah, membaca Al-Quran dengan baik, atau amal-amal soleh yang lain, maka dengannya Allah berkenan untuk membuat usaha Anda lancar, proyeknya lancar, tokonya ramai, ternaknya sukses, pertaniannya, panennya banyak.
Allah bisa membuat toko sepi, Allah pun bisa membuat dagangan Anda laris sekali. Kenapa Allah memberikan laris? Karena mungkin sholatnya baik, amal solehnya baik. Mengapa Allah berikan kebangkrutan? Mungkin berakad riba, mungkin berbuat dosa. Logikanya begini. Jika Anda dekat dengan Allah karena amal solehnya yang banyak, maka wajar jika Allah memberikan kenikmatan. Apakah dihindarkan dari musibah atau diberikan kelancaran dalam usaha, itu wajar, Pak. Tetapi ketika Anda tidak dekat dengan Allah, Anda hanya berfokus kepada uang, berfokus pada pekerjaan, sedangkan amal-amal soleh Anda tinggalkan, bahkan hanya ada pada sisa-sisa tenaga saja. Sholat ya kalau nggak ada pekerjaan atau kalau ada waktu, kalau nggak ya nggak sholat, nggak baca Quran, tidak mau beramal soleh, maka itu bisa menjadikan penyebab usahamu hancur, tokomu sepi, perdaganganmu tidak ada pembeli. Bahkan uang yang telah kau dapatkan bisa hilang percuma. Ada yang dompetnya hilang, ada yang handphonenya pecah, ada yang jam tangannya ketinggalan di kamar mandi, ada yang macem-macem. Sehingga kita mendapati uang yang kita kumpulkan tiba-tiba hilang dalam waktu yang sangat singkat. Maka perhatikan Bapak dan Ibu, kecondongan kita selama ini bukan di pahala, tapi pada dunia. Saat kita menerima uang 50 juta, kita sangat gembira. Ketika kita mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, kita sangat bahagia. Tapi ketika mendapatkan kesempatan pahala bersedekah, pahala sholat jamaah, pahala membaca Al-Quran, kita biasa saja. Itu aneh. Padahal dari amal-amal soleh ini bisa menjadikan penyebab Anda mendapatkan uang yang lancar bisa lebih dari 50 juta rupiah. Coba sekarang begini, jika ada yang memberitahu atau yang mengabarkan, Bapak dan Ibu peserta Riyadhah, hari ini bagi yang ingin punya modal silahkan datang ke kami, akan kami berikan modal tanpa riba. Berapapun yang Bapak dan Ibu butuhkan kami akan berikan, mau ratusan juta atau miliaran kami siap. Nah, kira-kira dengan pengumuman itu tuh seneng apa enggak seneng? Pengen nggak dapat modal tanpa riba? Pengen nggak? Senengnya karena apa? Karena uangnya, modal itu, atau karena yang lain itu, selain itu? Karena uangnya kan? Tetapi sekarang kami umumkan, kami tidak mengumumkan untuk memberikan modal tanpa riba, tidak. Yang kami umumkan adalah di Riyadhah kami mengajak sholat berjamaah 5 waktu, kami mengajak untuk bersedekah, kami mengajak untuk sholat tasbih, kami mengajak untuk tahajud, kami mengajak untuk sholat duha, baca Al-Quran dan baca sholawat. Senang apa nggak senang? Kenapa? Apakah pahala sholat berjamaah dan yang lain itu Anda anggap kecil? Apakah modal yang panjenengan harapkan diberi itu menjanjikan pasti untung? Bagaimana jika rugi? Bagaimana jika mengantarkan Anda malah ke neraka? Bagaimana jika pinjaman atau mungkin modal tanpa riba justru membuat jenengan mengalami kerugian yang besar, kehilangan waktu sehingga nggak bisa sholat jamaah saking sibuknya, atau hal-hal lain yang mungkin sangat merugikan? Seharusnya kita jauh lebih bersyukur ketika diumumkan dan diajak untuk sholat berjamaah. Allah beri kesempatan, jangan disia-siakan. Ada waktunya sholat jamaah, berangkatlah dan sholatlah berjamaah. Ada kesempatan membaca Al-Quran, bacalah. Di Riyadhah ini kalau kita kerjakan akan menjadi kenangan indah, setidaknya besok di alam kubur. Dibanding kita menerima uang 50 juta
pekerjaan dengan gaji 20 juta, maka kita mendapatkan pahala dari amal-amal soleh selama riyadhah itu jauh lebih agung. Maka kami beritahu sekarang, uang pekerjaan dengan gaji yang tinggi itu sebenarnya hanyalah kecil, Pak. Sedangkan amal-amal soleh yang jenengan kerjakan bisa mendatangkan uang dan bisa mendatangkan selain uang, termasuk ridhonya Allah, kesehatannya panjenengan, keluarga yang rukun, rahmatnya Allah, ampunan Allah, penjagaan Allah dari segala makhluk, penjagaan Allah dari segala perbuatan dosa kita sendiri. Maka sebenarnya kita mendapatkan sesuatu yang berharga dari ibadah itu dibanding uangnya. Atau saya berikan analogi lain yang mudah-mudahan lebih memperjelas maksud kami. Kambing, seekor kambing itu kalau disuruh milih rumput sama emas, dia milih mana? Rumput. Padahal kalau emasnya 1 kilo misalkan, 1 kilo emas sama 1 kilo rumput, kambing milih mana? Memilih 1 kilo rumput karena bisa dia makan. Padahal 1 kilo emas, kalau kambing itu pinter, itu bisa dijual dan bisa digunakan untuk membeli berkilo-kilo rumput sebenarnya. Tapi dia lebih memilih rumput karena dia nggak mengerti bahwa emas itu berharga. Sama dengan ini, uang 50 juta dengan pahala sholat jamaah, lebih milih mana? Lebih memilih uang 50 juta. Padahal sholat jamaah itu jauh lebih berharga dan bisa mendatangkan lebih dari 50 juta. Tapi banyak manusia hari ini seperti kambing. Dia lebih memilih rumput daripada memilih emas. Padahal emas itu bisa digunakan untuk membeli rumput yang sekian banyak, bahkan bisa untuk membeli selain rumput pun bisa. Menjadikan kandangnya dia yang lebih baik bisa, dan seterusnya. Tapi hari ini banyak orang menjadi kambing, dia lebih memilih rumput atau lebih memilih uang daripada emas atau daripada pahala. Maka silahkan cek diri Anda. Anda ini termasuk kambing atau tidak? Jadi pada berarti ini kambing-kambing yang terhormat, yang kami sayangi gitu, harusnya saya manggilnya harusnya gitu ya. Jadi para kambing-kambing yang kami muliakan gitu ya. Ya, ini fakta Pak, bahwa diri kita ternyata serendah itu. Kalau kita disamakan dengan kambing ya jangan tersinggung, memang kita begitu kok, analogi yang mudah itu begitu. Maka dengan ini cobalah kita berubah, cobalah kita berbenah. Ada pola pikir yang harus kita rubah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Memang Allah menjadikan kita manusia itu akan menyukai ya, senang sekali dengan wanita cantik, dengan anak-anak yang membanggakan, dengan hewan-hewan ternak, dengan tanaman yang melimpah, dengan emas perak yang luar biasa banyak, itu kita dibuat senang memang. Tetapi Allah berkata, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah kenikmatan dunia semata Pak. Wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah ada loh kenikmatan yang lebih daripada itu. Apa dia? Surga. Banyak sekali kita memilih rumput, padahal ada loh yang lebih daripada rumput, yaitu emas atau surga. Tapi hari ini banyak orang berpikir seperti kambing, dia lebih memilih dunia daripada surga. Dia lebih memilih uang daripada surga. Itu seperti satu ekor kambing Pak. Masa kita mau dianggap sebagai seekor kambing? Harusnya kita nggak terima dong.
Maka Bapak Ibu yang kami sayangi, berubahlah, berpikirlah, renungkanlah. Ini kehidupan kita yang sangat berharga, jangan disia-siakan. Semoga dengan ini kita lebih giat dalam ibadah, lebih bersyukur dalam ibadah. Semoga Allah memberikan kita istiqomah dalam ibadah dan menikmati manisnya ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Allahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.